Ya Tuhan, ibadah kami ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang tidak berkuasa Tuhan. Kami menolak di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya ada kuasa Roh Allah yang tinggal dan bersemayam di tempat ini. Kami tidak mengizinkan apapun itu Tuhan, bentuknya intervensi daripada kuasa-kuasa. Apapun itu Tuhan, roh-roh di udara, penghulu-penghulu di darah. Kami katakan di dalam nama Yesus Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Kau terangkan buat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kasih anugerah-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Kau tentu dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya, katakan segala puji, segala hormat Tuhan. Segala hormat, segenap hatiku menyembah.
Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau memberikan segala puji hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah kami memuji-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan bersama-sama. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, ini pujian kami Tuhan. Ini hormat kami Tuhan kepada-Mu Bapa. Kami bawa segenap hati kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau disibukkan oleh apapun Tuhan. Kami hanya mau fokus pagi hari ini hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. La hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap hatiku menyembah-Mu. Setelah katakan ku puji, ku sembah. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, ku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat. Ya Tuhan, segala puji ya Tuhan kepada-Mu Tuhan. Segala hormat kami bawa kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang layak menerima setiap puji-pujian kami Tuhan. Iya. Menyembah-Mu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah hidupku bagai persembahan yang hidup. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan
yang hidup. Kami mau bawa sembah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau membawa setiap penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima hormat kami. Berikan pujian penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi nama Dia. Sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama segala puji. Segala puji. Terimalah segala puji-pujian kami Tuhan. Yes. Haleluya. Katakan sekali lagi dengan lembut segala puji. Oh, haleluya. Hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat kami kepadamu Tuhan. Ku menyembahmu, terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri sukacita hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji, bersorak bagi nama Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Shalom Bu Sinta, Shalom Pak Oscar. Ya, ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang bersuka cita pagi hari ini, kita mau memberikan salam satu dengan yang lain. Maksudnya biar minum dulu. Yuk, sambilan yuk. Haleluya. Kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami sepenuh jiwa kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Curang bagiku senantiasa dengan butuhan.
ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita katakan bersama-sama, tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup seluruh jiwa kami. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah, katakan Yesus Engkaulah Raja. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman kita, kita tak pernah ragu akan kuasa Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau tuntun hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Engkaulah Raja, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan kita yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin, amin. Anak Tuhan tidak ada yang capek dalam memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan, sungguh tak tertandingi kuasa Tuhan, haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan bersama-sama. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar suara-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal,
Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau tak ada yang tertandingi bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang bersama-sama katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Geraja katakan sekali lagi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sekali lagi katakan bersama-sama. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu, katakan sekali lagi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Hanya Engkau Yesus yang terbesar. Sungguh kuasa-Mu tak tertandingi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Minta tolong Bu Sinta untuk mengalah. Oke. Mari anak-anak sekolah minggu lipat tangannya, kita berdoa. Mari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak. Ya, anak-anak mari berdoa. Ya, dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita kepada anak-anak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pengurapan dari tempat maha tinggi mengurapi anak-anak. Apa yang ada di hati Tuhan itu sampai persis kepada anak-anak lewat kakak-kakak yang mengajar. Diurapi kakak-kakak yang mengajar dengan pengurapan dari tempat maha tinggi. Oleh karena hati Tuhan, pengajaran sampai kepada anak-anak. Anak-anak mengenal sejak sekarang bahwa hanya ada satu yang terhebat, Yesus Kristus namanya. Allah yang sudah menjadi manusia, merendahkan dirinya supaya setiap orang berdosa diselamatkan. Dan anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa dan hebat karena ada kuasa Kristus di dalam diri anak-anak. Di dalam nama Yesus, Allah
Allah kita adalah Allah yang hebat, Raja di atas segala raja. Yesus Allah penyembuh, Yesus Allah dahsyat, Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh, yang bodoh menjadi pintar, yang tidak tahu apa-apa menjadi gemilang. Di dalam nama Yesus, Allah mengurapi anak-anak hari ini menjadi anak-anak yang berdiri di atas firman Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang menghormati Tuhan Yesus, yang membawa kuasa Yesus kemanapun anak-anak pergi. Pesona Yesus itu memenuhi hati anak-anak. Anak-anak tampil menjadi anak-anak pengikut Yesus yang taat, yang cerdas, yang hebat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah kebangunan rohani pada anak-anak pagi hari ini. Oleh karena lawatan Tuhan yang besar terjadi pada pagi hari ini, dan anak-anak tidak sama lagi, tidak sama menjadi seperti yang ketika baru datang, tetapi dengan pengurapan dari Allah menjadi anak-anak yang taat kepada Kristus, anak-anak yang mengasihi mama papa, anak-anak yang suka belajar, anak-anak yang suka berbagi, memaafkan, memberi. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lahirlah ya Tuhan anak-anak yang gemilang dari gereja ini ya Tuhan, yang pemberita-pemberita kabar baik dimanapun anak-anak ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima janji Engkau terjadi pagi hari ini. Apa yang ada di hatimu tepat terlaksana dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Selamat melayani untuk guru-guru sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau datang menghampiri tata kasih karunia pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan, masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan sekali lagi, kami rindu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
Katakan menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dengan iman kita bahwa kita rindu hadirat Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Yes, Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku. Katakan bersama-sama menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari bersama-sama kita mau nyatakan dengan iman kita, menyembah-Mu. Ini sembah kami Tuhan, ini puji-pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus kekasih Kami mau terus mengikuti langkah-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, katakan dengan lembut, menyembah-Mu Tuhan. Iya, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku. Katakan menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari sembah Dia. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami ya Tuhan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami mau berikan pujian-pujian kami Tuhan
sebab Engkau yang layak menerima puji-pujian kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak ditinggikan hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya ranana menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Katakan sekali lagi, menyembahmu Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, bagimu tidak ada yang sukar ya Tuhan. Terima kasih kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir Tuhan. Mari terus Tuhan menjamah hati kami. Biar hadirat-Mu Tuhan kami boleh nikmati Tuhan. Dan Tuhan makin mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu. Kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Mari jamah setiap pribadi Tuhan pagi hari ini. Bawa kami Tuhan melihat kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita karena acara mungkin jadi ya ini babiru dan ya ini kita lagi menyiapkan juga untuk acara kita ya. Ya, tapi walaupun begitu kita tetap mau belajar kebenaran firman Tuhan, beribadah karena sebenarnya di setiap ibadah Tuhan rindu kita mengalami sesuatu dari Tuhan ya, bertemu dengan Tuhan. Nah, tema yang saya ingin bagikan untuk kita semua adalah mengalami terobosan iman. Ya, mengalami terobosan iman. Nanti kita akan belajar dari kisah dari perempuan yang sembuh dari sakit pendarahan. Ya, nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Kita baca Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ya, Markus 5 ayat 25 sampai 29. Saya bacakan untuk kita semua.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya cerita kisah mengenai perempuan yang sakit pendarahan ini sangat akrab ya untuk kita, bahkan mungkin kita sudah dengar ya, waktu kita masih sekolah minggu juga bagi yang sekolah minggu sudah percaya Tuhan Yesus ya. Nah, ini sudah lama sekali. Tetapi Bapak Ibu ya, ini mengandung kebenaran firman Tuhan yang selalu baru. Ya, saya rindu pagi hari ini kita juga bisa belajar ini ya. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini, Alkitab menjelaskan 12 tahun dia sakit. Ya. Lalu dia sudah berobat terus ke tabib. Uangnya sampai habis. Bukan tambah baik katanya, tapi malah tambah buruk. Ya. Tambah buruk. Lalu akhirnya uangnya habis, ya dia makin lemah, tetapi puji Tuhan dia mendengar kabar tentang Yesus. Lalu dia datang kepada Yesus. Dan kita tahu akhirnya dia menerima mukjizat yang luar biasa. Ya, dan dia disembuhkan. Kenapa? Karena semata-mata bukan karena ya ini betul-betul atas usaha dia, ya gitu kira-kira ya. Dia beriman lalu berusaha mewujudkannya. Nah ini nih, jadi kita bisa belajar bagaimana mengalami terobosan iman, gitu kira-kira ya. Nah Bapak Ibu, ya kita saya percaya setiap kita pengen sekali mengalami mukjizat, ya kan? Mengalami terobosan iman, ya. Karena seringkali kita melihat kalau orang bersaksi, waduh kok dia enak ya, kok bisa ya, kenapa saya tidak, gitu. Padahal mungkin kita juga banyak kerinduan hati kita, harapan kita bertahun-tahun gitu misalnya ya. Seperti perempuan ini 12 tahun, jangankan 12 tahun, mungkin banyak diantara kita lebih dari 12 tahun mengharapkan sesuatu. Apakah tentang penyakit, ya, apakah tentang pemulihan ekonomi, apakah pemulihan keluarga, atau apa saja. Ya, kita pasti merindukan ada satu terobosan. Ya karir kita kah atau apalah gitu ya. Ada sesuatu yang kita rindukan dan kita rindu tetapi kok nggak ada. Malah yang kita lihat malah tadi seperti wanita ini, usaha yang dia lakukan malah membuat dia makin bukan tambah baik, tambah parah. Ya. Nah, kita perlu belajar dari kisah ini ya. Nah, ada 3 hal saya catat di sini apa yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa mengalami terobosan iman. Nah, yang pertama adalah meskipun, nah ini nih yang pertama adalah nih next ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama adalah meskipun kita punya masalah yang begitu pelik, luar biasa, ternyata masih ada harapan. Kenapa? Coba lihat
ya, perempuan yang sakit pendarahan ini, perhatikan ya, persoalan dia. Dia 12 tahun sakit. Ya, 12 tahun itu tidak gampang. Ya, saya harus katakan itu sangat-sangat sulit. Ya, kecuali 12 tahun dia sakit lalu sembuh gitu, masih agak ini ya. Ini ceritanya dia malah makin memburuk keadaannya. Jadi ibaratnya ini di sini ada Pak Henry sebagai perawat gitu ya. Kalau makin buruk gitu, dulu tadinya misalnya dia masih biasa jalan-jalan, sekarang mulai pakai tongkat, akhirnya rebahan di rumah saja. Ya, masih bisa mungkin berkegiatan di tempat tidur, jangan-jangan sudah nggak bisa apa-apa dia nih. Ya, kalau sakit pendarahan oh. Ya, apalagi di zaman itu saya tidak tahu apakah sudah ada infus darah gitu. Iya kan, kalau sekarang kan dia habis darahnya pendarahan tambah gitu kan. Masuk donor cari darah di PMI kan gitu. Tapi saya nggak tahu kalau dulu itu kayaknya belum ada. Nah, bisa dibayangkan betapa lemahnya dia. Bukan hanya soal sakit penyakit, uang dia juga habis. Sekarang kita bersyukur ada BPJS ya kan. Tapi kalau zaman dulu banyak orang bangkrut gara-gara biaya pengobatan sakit gitu. Rumah terjual semua, sawah terjual, dari orang kaya bisa jadi orang kere. Itu karena zaman dulu, nah itu. Nah itulah yang dialami dia. Bukan hanya itu saudaraku. Kalau orang Yahudi, adat istiadat orang Yahudi, perempuan yang sakit pendarahan itu najis. Ya, najis gitu. Jadi dia bisa bergaul. Ya, jadi secara sosial dia itu kasihan sekali. Enggak punya teman, enggak bisa apa gitu. Ya kan, enggak bisa keluar rumah, enggak bisa, najis. Sama seperti penyakit kusta. Ya, jangankan itu, beribadah saja nggak boleh. Nah ini ngeri sekali itu. Justru orang seperti itu harusnya beribadah ya kan. Tapi itu boleh beribadah karena najis. Bisa bayangkan Bapak Ibu betapa mengerikannya keadaan perempuan ini. Ya nggak ada harapan. Tetapi puji Tuhan. Nah ini ya, puji Tuhan. Melalui masalah dia melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Jadi yang pertama kita bisa belajar, masalah berat bukan akhir dari segalanya. Di dalam Kristus ada harapan. Nah ini nih ya. Jadi pertama adalah jangan mau menganggap ya sudahlah memang begini saya. Ya sudah saya sudah tua. Mungkin saya ya udahlah karena saya dulu salah saya. Kenapa begini gitu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Poin pertama adalah betapapun sakit dari perempuan ini, betapapun masalahnya, ketemu sama Yesus ternyata bisa berubah. Dia seketika itu juga, dia katanya sembuh. Saya kalau dia sembuh, dia akan mengalami pemulihan sosial, akan pemulihan lagi. Dia akan bisa bekerja lagi. Sehingga sedemikian tidak ada masalah lagi. Amin. Iya, nah. Jadi poin pertama adalah tidak ada ternyata masalah yang begitu berat sedemikian sehingga tidak ada jalan keluar. Memang di luar Yesus tidak ada jalan. Hanya di dalam Yesus. Bertemu sama Yesus ada harapan. Ya. Nah, yang kedua saudaraku, nah ada pengharapan dalam Yesus ini, dia mendengar katanya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau tadi yang pertama, ada harapan di dalam Yesus. Nah yang kedua adalah kita harus bertemu ternyata dengan
Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, di dalam cerita-cerita Alkitab, banyak sekali yang bertemu Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, datang kepada Yesus, tetapi tidak ada terjadi apa-apa. Ya, misalnya di peristiwa ini, apakah cuman perempuan ini yang pegang jubah Yesus? Malah dia ceritanya bukan menjamah jubah Yesus, tapi ujung jumbai jubah. Jumbai itu kayak ada, kalau ada bajunya gitu ya, di ujungnya ini ada kayak panjang gitu, kayak tali gitu. Nah itu namanya jumbai. Nah dia pegangnya cuman ujungnya, bayangkan. Sementara yang dekat-dekat dengan Yesus pada waktu itu banyak sekali. Jangankan menurut saya yang ujung jumbainya, jubahnya, mungkin sampai pipi-pipinya pun mungkin ada yang pegang-pegang gitu kan. Ya, karena misalnya ada oma-oma mungkin kan, aduh, anak siapa ini ya? Iya kan? Mungkin gitu karena senangnya loh. Iya. Makanya waktu Yesus berkata, siapa yang pegang jubah aku? Lalu murid-murid berkata, lah gimana sih? Ini nih orang banyak, gimana? Kita nempel-nempel ini, kok pegang jubah gimana? Iya, dan hanya dia yang bisa pegang. Kenapa saudaraku? Dia bertemu dengan harapan yang sangat kuat, dengan iman yang sangat kuat, dengan pengharapan yang sangat-sangat kuat saudaraku. Nah banyak orang, ya, oh ya, bagaimana kita, apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, banyak orang mengira, wah zaman kita ketemu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang susah. Enggak. Saudaraku, Alkitab katakan, tadi saya waktu berdoa, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesempatan kita bertemu Tuhan Yesus selalu ada. Setiap kita ibadah, sekarang ini Yesus ada di sini. Ketika kita komsel, ketika kita PA, doa, apapun yang kita kerjakan bersama-sama dengan saudara seiman, kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir. Nah, itu adalah kesempatan kita mengalami mukjizat Tuhan. Karena Dia hadir. Dia hadir. Nah, tetapi apakah kita mendapatkan sesuatu? Tergantung saudaraku. Keseriusan kita, harapan kita. Apa yang membuat kita bisa menarik perhatian Tuhan. Nah, gitu ya. Menarik kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Itu penting. Ya, kalau enggak ya kita sama dengan orang kebanyakan. Ya, kita bisa sama dengan kebanyakan. Misalnya contoh coba ya. Ketika Yesus berjalan, Sakeus ya mendapat kesempatan, Yesus bisa berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Coba, yang mendatangi Yesus, yang ingin melihat Yesus pada waktu itu banyak sekali. Itu sebabnya ketika dia berlari begitu rupa katanya, sampai di depan orang banyak datang karena tinggi-tinggi nggak bisa lihat lagi dia. Lalu akhirnya dia nggak kehabisan akal, dia lihat pohon ara, lari lagi dia, ya nanti lewat dari sini, dia manjat pohon ara. Lalu dia berkata, wah saya paling tinggi nih sekarang, ya kan? Itu dia mengharapkan sesuatu. Alkitab menjelaskan, saudaraku. Alkitab menjelaskan, Sakeus itu ingin sekali mengenal siapa Yesus itu. Nah, gitu bahasanya ditulis ya. Sakeus ingin mengenal. Itu sebabnya dia berlari begitu rupa sampai ke depan supaya dia bisa melihat Yesus. Gak cukup sampai di sana karena dia badannya pendek katanya. Dia terhalangi lagi. Lalu dia pergi lagi
naik memanjat pohon ara, akhirnya dia bisa melihat Yesus. Dan itu sampai, nah ini, sampai menarik perhatian Yesus. Lalu dia berkata, Sakeus, turunlah. Ya, wow. Bagaimana dengan anak Tuhan, saudaraku? Apakah kalau kita beribadah, punya pengharapan yang kuat, punya harapan, wow, nanti saya akan beribadah, saya akan mendengar firman, saya akan merasakan hadirat Tuhan, saya akan mengalami ini, saya akan mengalami itu, saya akan dilepaskan, saya akan melihat jalan keluar. Apakah begitu? Atau sambilan? Atau datang ke gereja biasa seperti orang kebanyakan? Wah, paling-paling ya nanti saya mau dengar ada lagu ini. Hanya di situ? Atau bagaimana, saudaraku? Bukankah selalu Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Kalau kita, saudaraku, datang seperti perempuan ini, aku akan menerobos, aku akan pegang jubah Yesus. Dan ketika saya pegang itu, saya pasti sembuh. Kenapa? Dia mendengar bahwa Yesus adalah penyembuh. Yesus itu penyembuh, dia adalah jawaban. Itu yang dilakukan. Itu sebabnya dia mengalami terobosan. Jadi bukan hanya sekedar bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi ada harapan yang kuat. Ya. Ada ada kerinduan yang kuat gitu. Kalau saya mau berdoa, saya harus mendapatkan sesuatu, gitu ya. Jadi bukan sekedarnya. Nah, banyak orang berdoa, ya apalagi kalau doa pagi, kayaknya sambil tiduran. Ya maaf saya kalau sebagai host, kalau pas masih nyala itu videonya, saya matikan. Karena nggak enak saya melihat dia tidur gini, jadi saya matikan. Ada yang buka baju, saudaraku, saya matikan. Waduh, iya. Mari kita, saudaraku, bersikap dengan baik, menghargai, ya kan? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkat. Bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami terobosan, mengalami mukjizat Tuhan. Kita bisa menarik perhatian Tuhan, saudaraku. Ya, coba misalnya Bartimeus, saudaraku ya. Waktu Yesus lewat, dia tanya, kok rame-rame? Siapa yang lewat? Yesus orang Nazaret. Dia sudah dengar Yesus orang Nazaret ini luar biasa menyembuhkan orang gitu. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit kembali. Sehingga waktu lewat dia teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus langsung berhenti? Tidak. Walaupun dia tahu karena dia Tuhan, waktu dia lewat, Bartimeus ada di situ. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Bartimeus membutuhkan Yesus, membutuhkan kesembuhan? Dia tahu, saudaraku. Tapi kadang dia mau agar setiap orang datang kepadanya dengan kerelaan, dengan pengertian, dengan iman. Nah ini, Bartimeus akhirnya teriak bukan hanya sekali, malah disuruh diam, dia malah makin teriak keras. Yesus anak Daud, kasihani aku. Usaha yang keras dilakukan dia. Itu yang membuat Yesus akhirnya berhenti. Lalu dia katakan, apa yang aku mau perbuat kepadamu? Ya kan? Aku ingin melihat. Jadilah seperti imanmu. Wow. Mari saudaraku kita belajar dari kisah ini. Tentu cara Tuhan memang berbeda-beda. Ada juga orang, saudaraku, dia tidak melakukan apa-apa, Tuhan mengasihinya. Ya, tapi kita nggak usah tunggu kayak begitu kejadian kita, ya kan? Ya, apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Mari kita belajar dari kisah ini. Kita harus mengharapkan sesuatu.
setiap kita beribadah ini kesempatan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu kesempatan kita mengalami mukjizat, mengalami jawaban Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Amin. Iya. Jadi meskipun situasi masalah sangat berat, jangan-jangan Tuhan izinkan begitu saudaraku, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, kadang saya saudaraku ya, seringkali memasukkan diri saya ke dalam persoalan karena saya tahu itu kebenaran ya. Jadi supaya saya melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Tahu maksud saya? Iya. Kadang saudaraku ya, kita ini mengadakan satelit-satelit ini ya, jujur bukan karena ada uangnya. Iya. Tapi saya seringkali masuk ke dalam perkara itu, lalu saya berharap melihat mukjizat Tuhan. Karena saya tahu Rasul Paulus berkata, dia katakan, aku bermegah dalam kelemahanku supaya aku menerima anugerah ya, menerima kekuatan dari Tuhan. Ya kan? Jadi kadang saya memasukkan diri saya, tentu bukan harus dalam kebenaran ya. Saya memasukkan diri saya dalam persoalan gitu ya. Ya, persoalan, istri saya kadang bilangin, aduh gimana ini ya, gitu. Ya kayaknya kita jadi candu gitu. Ya, jadi saya pikirin kita harus begini nih gitu ya. Uangnya ada? Enggak ada. Ya nanti saya usahakan. Dan saya enggak pernah cerita pada orang. Ya karena saya mau melihat betul-betul dari Tuhan itu. Kuasa Tuhan bisa. Wow, dan saya seringkali saudaraku melihat pertolongan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kadang bukan seperti yang kita harapkan, tapi lebih daripada apa yang kita harapkan. Iya saudaraku. Jadi saudaraku ya, ada pengharapan di dalam Kristus, bertemulah dengan Tuhan Yesus. Di setiap kesempatan bertemu, harapkanlah sesuatu. Iya. Coba saudaraku, semua mukjizat yang atas usaha, misalnya ada kepala tentara, ya, dia menerobos pandangan orang bagaimana tentara Romawi bisa datang kepada Tuhan Yesus bersujud dengan gitu. Dia bilangin, hambaku di rumah sedang sakit. Tolong sembuhkan dia. Lalu Yesus kan berkata, aku akan datang ke rumahmu. Gak usah, aku tidak layak. Nah itu ternyata bukan hambanya loh, tapi itu putrinya sendiri. Kenapa sampai dia bilang hamba? Karena gengsi itu masih ada. Iya, dia bilang hambaku, padahal itu putrinya sedang sakit. Lalu Yesus berkata, aku akan datang. Dia bilang, gak usah, aku tidak layak. Katakan sepatah kata saja, hambaku itu pasti sembuh. Jadilah seperti imanmu. Wow, luar biasa. Usaha dia yang keras menerobos semuanya, harapannya begitu rupa. Makanya sampai Yesus berkata, aku tidak menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Itu kesempatan buat kita sekarang. Kita mempunyai kesempatan bertemu Tuhan Yesus. Tidak susah datang kepada Tuhan. Ya, ketika kita beribadah, ketika kita komsel, kita PA, bahkan bila perlu mengunjungi saudara seiman supaya 2-3 orang, ya kan? Lalu ngasih tahu, sharing gitu. Lalu harapkan sesuatu, saudaraku. Mari saya rindu supaya kita bisa betul mengalami terobosan iman. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tadi dia mendengar dan itu menjadi timbul iman, ya. Ada iman, miliki iman, ada iman
Ya, kenapa saya harus katakan ada iman, saudaraku? Banyak orang tahu firman Tuhan, tapi tidak jadi iman. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dia dengar misalnya, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku. Akan gitu ya. Nah, tinggallah di sana. Gak usah sampai, aduh gimana ya, kami gak ada begini, lalu akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Itu namanya gak beriman. Ya. Ada orang berdoa ya, Tuhan datangkan hujan gitu. Dia berdoa datangkan hujan, tapi gak bawa payung dia. Iya kan? Harusnya bawa payung ya kan? Karena beriman. Nah itu. Iya. Kalau misalnya nih kita berdoa misalnya nih kan musim kemarau, belum hujan-hujan datang gitu kan. Mari kita berdoa misalnya nih Bapak Gembala sini, ayo kita berdoa untuk ada hujan. Nah mestinya peserta itu sudah bawa payung. Nah itu maksudnya ya. Tahu kan? Iya. Itu namanya beriman. Nah, begitu juga dengan perempuan ini. Dia berkata, asal ku jamah saja. Asal ku jamah saja, ujungnya saja. Maka kuasa Tuhan akan nyata, saudara. Kenapa enggak kita misalnya, saya rindu misalnya jemaat Tuhan berkata, aku mau memberi dalam saya kekurangan, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, karena memang ada konsep yang salah. Banyak orang berkata begini memang, karena ada peribahasanya, diberkati untuk menjadi berkat. Sebenarnya yang lebih tepat adalah menabur dulu baru bisa menuai. Benar gak? Gak ada orang menuai baru menabur. Nah, sebab kalau misalnya nih, sebab kalau misalnya ada orang berkekurangan, lalu dia boleh tidak memberi, maka pada waktu Yesus di bait Allah melihat ada janda yang miskin memberi 2 peser persembahan, dia akan berkata kepada janda itu, hei janda jangan memberi, kamu yang pantas menerima, harusnya aku kasih duit sama kamu. Gitu kira-kira. Yesus harusnya begitu. Tapi enggak, dia malah memuji janda itu. Dia berkata, janda ini memberi lebih banyak dari kalian semua katanya. Sebab dia memberi dari kekurangannya. Apa yang kita bisa lihat dari sana? Karena memberi itu adalah bukan tergantung kita ada atau tidak. Karena itu yang Tuhan lihat hati kita. Bukan besarnya sumbangan kita, bukan. Iya. Malah dia katakan kalau orang kaya memberinya kan dari kelimpahannya. Kalau dia dari kekurangannya. Bukankah itu jadi kesempatan buat kita yang merasa berkekurangan. Kita bisa memberi yang besar jadinya. Karena apa? Yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Nah gitu. Saya rindu kita betul-betul kalau kita berpraktekkan sesuatu yang sesuai firman, kita mengalami terobosannya. Iya. Jangan hanya karena sakit sedikit, sakit hati, kiri kanan, gak gereja ya kan. Harusnya kan bukankah berdoanya begini, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Malah lancar kalau berdoa. Iya, tapi orang lain gak pernah diampuni. Iya. Karena sudah sakit Pak Pendeta, sakitnya di sini-sini. Keterlaluan gitu misalnya. Gak ada kan terlalu ya kan? Iya, mari kita mempraktekkan firman supaya kita bisa melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ya. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku. Bahkan firman Tuhan katakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Iya. Memang kadang mukjizat Tuhan itu enggak serta-merta. Ya, ada juga yang by proses ya kan.
Coba lihat misalnya, ada orang datang kepada Yesus, ya kayak Bartimeus tadi, ya oke, jadilah seperti imanmu. Langsung dia bisa melihat. Tapi ada juga orang penyakit kusta datang, 10 datang kepada Yesus. Lalu mereka bilangi, Yesus katakan apa? Oke, pulanglah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Lah tetap masih kusta kok, gimana ya? Nah tapi mereka punya iman lah ya. Akhirnya sampai kepada imam, baru dia sembuh. Kadang ada proses. Ya. Kepada Naaman, ya aku ingin sembuh gitu. Wah, kepada Nabi Elia ya. Lalu Nabi Elia bilangin, oke, ceburkan dirimu ke sungai Yordan. Lalu dia bilang, wah kok sombong sekali hamba Tuhannya itu, nabinya. Ya mbok keluar ke, ya, doakan lagi. Ya dalam nama Yesus gitu kira-kira. Nih, apa kok enggak gitu kan. Dia langsung suruh saya pulang. Lalu pilihnya sungai Yordan lagi. Kok enggak pilih yang lain ke yang agak lebih jernih. Ini kotor sekali. Gitu. Sampai akhirnya untung dia punya ada hamba ya, ngasih tahu. Kalau dikasih tahu yang lebih berat, bukankah Tuhan akan lakukan juga? Sudahlah, ikut dulu. Tapi akhirnya dia mau bertobat dulu ya. Dan benar, ada proses kadang. Ya, begitu hidup kita. Kenapa? Karena dia tahu kita, kalau langsung cepat, kita tetap berdosa masalahnya. Kita mentalnya kadang cepat berubah. Sekarang nangis, besok langsung lupa. Nah itu, iya betul. Kenapa begitu? Nah, itu sebabnya ya ada orang diberkati, ya sebentar langsung hilang tuh berkatnya. Ya, karena kita belum siap. Iya, belum siap saudaraku. Nah, mari kita ya belajar gitu. Nah, kalau masih ada prosesnya, waktunya, berarti tanya sama Tuhan. Tuhan, apa ya aku mau belajar ya? Apakah mau ditingkatkan kesabaran? Apakah harus keteguhan hati, kesetiaankah gitu. Nah, Allah mau kita begitu ya. Jadi kembali lagi yang ketiga, mari kita percayai Yesus, percayai firman-Nya, percaya bahwa Allah sanggup mengasihi dan bukan hanya sampai di sana, tetapi iman kita iman yang bertindak. Nah ini, imannya dilengkapi dengan usaha yang keras, pengharapan yang kuat di dalam Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ini kesimpulannya. Mari alamilah mukjizat Tuhan ya, alamilah terobosan iman. Ya, karena kita datang kepada Yesus. Ya, jangan selalu perhatikan ya keadaan gitu. Keadaan boleh memang akan makin memburuk saudaraku, karena akhir zaman makin susah. Tetapi kita ada Yesus. Kita sudah ada lagunya ya kan. Sing penting ono Gusti Yesus, oh. Gitu ya. Ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalah penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Wah, aku sukanya beres kabehnya itu loh. Jadi enggak masalah gitu. Banyak masalah orang masalah. Sing penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Iya. Percaya akan Yesus, Dia Allah yang sanggup. Dia mengasihi kita. Ya, ketika kita berdosa saja Dia sudah mengasihi kita. Dan Dia juga rindu, ya, rindu melakukan mukjizat, kemuliaannya dinyatakan melalui hidup kita. Kenapa? Dia sejak awal berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dia mau kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui hidup kita. Kapan itu terjadi? Kalau firman Tuhan, mukjizat, terobosan terjadi atas hidup kita. Sehingga orang berkata, wow, ya, wow. Ya. Saudaraku,
saya pernah saudaraku satu kali ya makan di Senen saudaraku ya. Jadi ketemu sama ada ibu-ibu, jadi dia perhatikan saya, dia lihat-lihat saya, lalu disebutlah saya, kamu kan Pak Pahan ya, kamu kan, dia sebutlah dulu di kampung saya kerjanya saudaraku memelihara babi, membawa pejantan babi ini, bawa, saya latih tuh babinya bisa jalan gitu ya. Nah jadi dia bilang lah, kamu kan yang punya babi itu ya. Nah di sana kami sangat direndahkan gara-gara itu saudaraku. Ya rumah kami juga jelek. Jadi lalu dia liatin saya. Nah kamu sekarang di mana gitu? Katanya kamu dulu kuliah begini-begini. Oh iya, aku bilang saya di sini nih gitu. Nah, lalu abang saya bilangin ke dia ya, ya dulu dia bawa babi, sekarang dia bawanya Fortuner katanya gitu ya, Fortuner gitu. Lalu saya bayarin dia makannya gitu ya. Nah tapi dia kagum sekali apa yang terjadi ya gitu. Nah kalau saya lihat ya biasa-biasa aja ya, ya tapi dia udah lihat, wow, oh iya ya. Nah saya waktu itu ingat, saya harus kasih tahu pada dia, bagi tahir. Saya bilangi, dia angkat, saya senang ada lagu ibu saya bilangnya begini ya, percayalah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yang miskin bisa menjadi kaya, tapi yang kaya bisa menjadi miskin. Oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan. Tuhan kita itu yang meninggikan saudaraku, membawa seseorang. Nah jadi mari Bapak Ibu ya, Tuhan rindu kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita, supaya setiap orang boleh percaya kepada Yesus ya, supaya seperti kalau di firman Tuhan garam dan terang itu, supaya mereka melihat katanya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu di Pelamongan Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan, mari buatlah setiap kami Tuhan mengalami terobosan iman. Apa yang diharapkan, apa yang dirindukan oleh umat-Mu ini Tuhan, bahkan bertahun-tahun Tuhan mungkin Tuhan. Oh Tuhan, nyatalah kemuliaan-Mu Tuhan. Anugerahkan kepada mereka iman Tuhan. Anugerahkan kepada mereka Tuhan pengertian. Setiap kami beribadah, kami sadar kami ketemu dengan Tuhan. Kami memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mukjizat, bertemu dengan kesembuhan, pemulihan, berkat. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Oscar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas di kolektan. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita mau bawa persembahan kita angkat persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap taburan-taburan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah kami terima Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan berpengharapan di dalam Tuhan.
Kami mau terus Tuhan, iman kami adalah iman yang hidup Tuhan. Iman Kristus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami bawa pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang mati ini Tuhan, Tuhan mau mengubahnya menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan boleh ya Tuhan memperlebar setiap pekerjaan pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami Tuhan yang bertugas di kolektan pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Tuhan akan bawa lebih heran lagi dan lebih dahsyat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, kami mau memberi pagi hari ini dengan sukacita. Kami mau menabur dengan sukacita. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita mau nyatakan dengan iman kita, tak pernah ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi namanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang Pak Freddy sebagai penanggung jawab ibadah. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada akhir ibadah ini kita bisa memuji, menyembah, dan terlebih kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu satu
anugerah yang besar bagi kita semua. Kami mengucapkan syukur pada Bapak Oscar dan Ibu dalam memberikan firman sehingga jemaat di sini boleh dipulihkan keadaan, boleh dibesarkan hati iman untuk dibangkitkan kembali di dalam peneguhan iman kepada Yesus Kristus. Juga kepada multimedia serta musik dan WL Singer, terima kasih telah memimpin pujian sehingga nama Tuhan begitu dibesarkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kita akan melihat pengumuman. Mari terlibat di dalam kegiatan diakonia 4.000 sebulan, bisa diberikan lewat kuartal, boleh lewat rekening BCA GKKD Revival. Kemudian perpuluhan, mari kita akan memberikan perpuluhan bagi kita yang merasa memiliki beban untuk memberikan perpuluhan, karena perpuluhan adalah milik Tuhan sehingga kita wajib untuk memberikan perpuluhan. Untuk petugas kompak Sunday Service 31 Agustus 2025, pembicara adalah Evangelis JC Huta Julu, WL-nya Evangelis Ibu Maria, Singer Saudara Joshua dan Ibu Wiwi, musik oleh tim musik. Kemudian multimedia masih Saudara Christian, Mr. Hengki dan Evangelis Henry. Kemudian Aser Ibu Nelly dan Oma Lucy. Dan pendoa sebelum ibadah dimulai adalah Oma Lucy dan Ibu Eko. Penanggung jawab ibadah Evangelis Bapak Leo. Terima kasih. Yang telah kita lihat untuk ibadah depan petugas serta WL musik dan multimedia. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara, kita akan akhiri. Kita akan katakan iman kita. Aku percaya. Refnya saja. Ya Tuhan, benar kata firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan akan selalu percaya akan Engkau ya Tuhan, untuk kami bisa melihat mujizat, untuk kami bisa melihat anugerah-Mu yang selalu melimpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu boleh selesai berkata-kata, tetapi firman yang telah tumbuh dan masuk ke dalam hati kami jemaat-jemaat-Mu di sini boleh selalu menyala, boleh selalu bertumbuh untuk kami selalu berkata bahwa Tuhan, aku akan berkomitmen, hidupku akan selalu ada buat Engkau ya Tuhan, supaya hidup kami terus menyala, menyambut firman-Mu, melakukan sesuatu bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu penatua Bapak Ibu Oscar ya Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Bapak Ibu sekarang selalu ada bagi kami, selalu ada bagi setiap satelit. Kami percaya Bapak Ibu Oscar akan terus mendapatkan pengenalan akan Engkau ya Tuhan, akan terus sehat di dalam melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan maupun di dalam lingkungan gereja GKKD Revival ya Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga Bapak Oscar akan selalu tumbuh menjadi sesuatu contoh bagi kami yang anak-anak-Mu setiap satelit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beri kesehatan, selalu kuat di dalam melakukan tugas-tugas dari gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, Bapak Hisar dan Ibu Maria ya Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Hisar akan selalu memimpin kami di setiap satelit khusus GKKD Pelamongan Indah ya Tuhan. Kami percaya masih banyak cita-cita yang beliau miliki. Oh Tuhan, kami percaya Engkau akan mengabulkan segala cita-cita dari Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan, kami tetap melihat Engkau, kami tetap melihat anugerah-Mu, dan terlebih kami tetap melihat mujizat-Mu, seperti seorang perempuan yang sedang pendarahan memegang jubah-mu ya Tuhan, tetapi Engkau menyembuhkan. Begitu juga hati-hati jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Jika ada yang sakit, oh Tuhan, kami menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah dipenuhkan, yang berbeban berat sudah Engkau ringankan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyongsong baksos yang sebentar lagi kami adakan. Oh Tuhan, kami melihat Engkau ya Tuhan, Tuhan yang besar. Kami melihat Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu mengadakan. Mari Tuhan, Kau akan menyertai kegiatan baksos kami ya Tuhan. Kau akan kirimkan malaikat-Mu berpasukan untuk bertahta di kanan, kiri, pojok, belakang, utara, selatan, dan barat ya Tuhan. Engkau akan mendatangkan jiwa-jiwa ya Tuhan datang kepada Sion ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini, dan kami mengucap syukur karena Engkau telah berfirman kepada kami sehingga kami Engkau teguhkan, kami Engkau berikan suatu pengetahuan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa berkat untuk Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidupmu. Biarlah nyata imanmu. Terjadilah terobosan mukjizat dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam apapun yang kau kerjakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.